Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Apakah benar mundur, Pak? Pak Mahfud aja. Apa? Pak Mahfud aja. Itu hak dan saya sangat menghargai. Gimana tanggapan Mas sesama cawapres? Baru aja ya. Baru aja jam 2 tadi, Mas. Ya udah kita kembalikan lagi itu ke Pak Mahfud ya. Kita menghargai segala keputusan dari beliau ya. Banyak yang bilang kalau kenapa Pak Mahfud baru mundur sekarang bukan dari kemarin Pak. Ya, kenapa ada kemarin dari awal? Ya tanyakan ke beliau aja dong. Ya, gitu ya. Ya. Mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu ada perubahan dan masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan. Masih melihat kaitannya begini dengan kemunduran ini. Jadi Pak Mahfud ini saya lihat mengalami kecewaan yang cukup besar pasca debat Cawapres itu. Dia di Twitternya kan masih ngedumel gitu. Bahkan dalam acara Tabrak Profesor, beliau keluar statement yang kontroversial bahwa ibu-ibu itu berdosa karena melahirkan anak-anak yang tidak berakal. Bagaimana kabar Harun Masiku sekarang, Pak, yang tidak tahu di mana, dan juga nanti mungkin apa solusinya ketika Bapak sudah menjabat? Saudara ini sering bertanya soal Harun Masiku. Harun Masiku itu sekarang sedang lari, sedang dicari oleh KPK. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pengunduran diri Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Isu tentang mundurnya Prof. Mahfud ini sudah berkembang sejak beberapa minggu lalu, dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam kesempatan bersama dengan Presiden Jokowi tersebut, Prof. Mahfud mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih karena Prof. Mahfud sudah membantunya selama kurang lebih 4,5 tahun. Dan juga dalam proses pengunduran diri ini tentu menuai banyak reaksi ataupun respon dari berbagai pihak. Jika dilihat dari ini, dari kubu atau tim pemenangan Ganjar Mahfud, tentu ini dilihat sebagai sesuatu yang positif dan ya bisa jadi dikemukakan sebagai sebuah isu positif untuk paslon ini, dikarenakan Prof. Mahfud memutuskan memundurkan diri dari posisi sebagai Menko Polhukam itu semata-mata untuk menunjukkan kepada publik dan juga kepada paslon yang lain bahwa ia mau menang secara terhormat, dalam arti bahwa tidak ada indikasi kecurangan, lalu menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Hal itu membuat para pendukung dari kubu Ganjar Mahfud ya menginginkan ya sebaiknya paslon atau sebaiknya juga kandidat yang lain juga mampu melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Prof. Mahfud tersebut. Namun ada juga dari tanggapan dari berbagai pihak yang dinilai itu sesuatu yang biasa saja, bahkan ada yang menilai miring bahwa pengunduran diri dari Prof. Mahfud itu juga bagian dari proses agar kedepannya ya tidak dinilai curang dalam pemilu. Dan masih ada banyak hal lain yang tentunya menjadi tanggapan dari para netizen. Dan di video ini kita akan mendengarkan juga tanggapan dari Presiden Jokowi seperti apa, lalu Cawapres Gibran Rakebuming, dan juga dari salah satu anggota atau dalam hal ini Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman, kira-kira tanggapannya seperti apa. Dan tidak lupa juga ada tanggapan dari Sekjen Partai PD Perjuangan, Pak Hasto. Kira-kira Pak Hasto memberikan tanggapan seperti apa. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya.
Dan ingat sahabat sekalian, subscribe itu gratis. Baik, kita langsung ke videonya. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Pak Presiden, Pak Mahfud Jaga kesehatan. Pak Mahfud aja apakah benar mundur, Pak? Pak Mahfud aja. Apa? Pak Mahfud aja tanggapannya gimana? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya, Kabinet solid, Pak? sangat solid. Soal pengunduran diri Pak Mahfud gimana Pak? Ya kan itu artinya alhamdulillah Pak Mahfud berkomitmen seperti yang beliau sampaikan. Jadi biar rakyat yang menilai pemimpin yang kemudian amanah berkomitmen itu yang seperti apa. Hari ini kita sedang bersyukur dapat dukungan besar di Madura. Jadi kita mensyukuri itu dan kami kalau terkait Pak Mahfud kita menghormati keputusannya. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan. Ya udah kita kembalikan lagi itu ke Pak Mahfud. Ya. Kita menghargai segala keputusan dari beliau. Ya, sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti. Termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi konflik of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Dan saya sekali lagi hormat Sebaiknya Pak Mahfud, mundur, ya? Anda punya integritas yang hebat. Kenapa? Kenapa baru mundur? Apakah yang lain ada mundur lebih dulu? Pak Mahfud lah yang selalu pertama. Baik sahabat sekalian, itulah berbagai tanggapan dari para elit politik dalam hal ini mulai dari presiden, lalu capres-cawapres menanggapi isu pengunduran diri Prof Mahfud ya. Jadi ini mereka memberikan respon beragam. Pak Presiden menyampaikan bahwa itu adalah hak ya, hak dari Pak Mahfud. Lalu Ibu Ketua DPR juga, Ibu Puan Maharani juga menyampaikan bahwa itu adalah ya sebagai wujud untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat atau kepada rakyat kira-kira calon pemimpin yang luar biasa seperti apa, yang harus mampu siap untuk mengundurkan diri demi mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada hal yang menarik di sini, yaitu disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, yaitu beliau menyampaikan bahwa seorang calon pemimpin itu harus memiliki etika ya, dan etika itu harus dijunjung tinggi, dan itu sudah ditunjukkan oleh Prof Mahfud. Nah ya ini mungkin juga karena melihat Prof Mahfud menjadi bagian dari pemerintah, lalu ini pasti sasarannya ditujukan untuk capres ataupun cawapres yang lain. Dalam hal ini mungkin Pak Prabowo, karena Pak Prabowo masih ada dalam kabinet. Tetapi lagi-lagi sesuai konstitusi Pak Prabowo tidak disalahkan, dikarenakan sesuai dengan konstitusi ya seorang menteri bisa berkampanye dan seterusnya. Sehingga kalaupun ada yang menyampaikan tanggapan miring seperti ini tidak menjadi masalah. Dan bahkan Capres Ganjar Pranowo mengharapkan atau menginginkan agar ya kandidat lain juga bisa mengikuti jejak yang sudah ditunjukkan oleh Prof Mahfud. Oke lah, kalau Prof Mahfud sudah mengambil tindakan dengan cara seperti itu mengundurkan diri, bukan berarti semua orang harus digeneralkan atau harus mengikuti jejak atau langkah tersebut selama tidak mengganggu atau tidak melanggar konstitusi. Ya. Dah. Hati-hati. Pak Presiden, Pak Mahfud Jaga kesehatan. Pak Mahfud aja apakah benar mundur, Pak? Pak Mahfud aja. Apa? Pak Mahfud aja tanggapannya gimana? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Baik sahabat sekalian, jadi ketika isu pengunduran diri Prof Mahfud berkembang, awak media bertanya kepada Presiden Jokowi, kira-kira kabinetnya solid atau tidak. Justru Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya kabinetnya tetap solid sekalipun Menko Polhukamnya mengundurkan diri. Dan beliau menanggapi bahwa itu adalah hak beliau, jadi mesti dihargai. Jadi kalau hak orang untuk mengundurkan diri tidak boleh dilarang, karena itu bagian dari hak mereka. Dan itu sudah ditunjukkan sehingga proses pengunduran diri pun dilayani dan beliau menerima Prof Mahfud di kediamannya atau di kantornya, dan
hasil akhirnya Prof. Mahfud resmi mengundurkan diri. Baik, selanjutnya kita ikuti kira-kira pernyataan dari Prof. Mahfud setelah beliau bertemu dengan Presiden Jokowi seperti apa. Mari kita saksikan. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu, sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Itu ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guraunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita, dan kita tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek, dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi, sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh. Itu saja ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apa? Kenapa? Lah ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, ya itu, terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama membantu beliau selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud gitu. Oh enggak. Itu kan pesannya sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada pesan lain. Wah, enggak lah. Itu kan enggak mungkin. Enggak ada. Enggak, saya tidak, kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silahkan. Kalau saya, enggak tahu, biar orang lain aja lah. Kalau saya sendiri, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Kalau etika saya, yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain. Iya. Enggak.
Tadi tidak bicara itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya tidak dibicara begitu. Enggak, karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun, mengkolek 35 triliun, 8. Selama 1,5 tahun kami mengejar itu, dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagih lebih lanjut gitu. Lalu yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan impres, dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan itu masih terus berjalan. Lalu yang ketiga, undang-undang MK yang sekarang memang di tangan saya tahan dulu pada waktu itu, dan saya sudah lapor Presiden dulu maupun tadi ini ditahan dulu karena tidak bagus ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pada pemerintah. Itu aja tadi. Apalagi ya pertanyaannya? Iya, sampai ada kepres. Enggak kan, sampai ada kepres dong. Kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan colong pelayu. Iya, saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau-gurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, ndak ada ketegangan apapun gitu. Tadi ndak bicara soal sidang kabinet, bicara saya dengan Pak Jokowi. Ya tentulah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet. Cukup ya, cukup, makasih. Cukup, makasih. Ini awak medianya belum puas, masih mau wawancara sebenarnya. Masih sempat bertanya juga. Baik sahabat sekalian, itulah penyampaian Prof. Mahfud ketika beliau menghadap Presiden untuk pamitan atau mengundurkan diri. Dan dalam ceritanya tadi kita dengarkan bahwa ya beliau dengan Pak Presiden menyelesaikan itu secara kekeluargaan, dan justru mereka berdiskusi dan bercerita tentang masa lalu ketika mereka memulai pemerintahan, dan juga pada akhirnya beliau atau Presiden berpesan untuk bisa sama-sama bagaimana untuk bisa menciptakan suasana yang kondusif dan membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita dengarkan komentar Prof. Mahfud setelah dari kantor sekretariat kepresidenan. Beliau kembali ke kantor Menko Polhukam dan beliau menyampaikan pertemuannya dengan Presiden di depan awak media tentunya. Namun ini lain tempat ya, yang ini sudah posisi di kantor Menko Polhukam. Mari kita saksikan videonya. Menko Polhukam, sore hari ini saya ingin menginformasikan bahwa baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengatakan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri.
sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud. Baik sahabat sekalian, itulah penyampaian dari Prof. Mahfud ketika sudah berada di kantor Menko Polhukam ya. Beliau sampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan ternyata isi suratnya itu menurut beliau itu hanya 3 paragraf ya, yaitu ucapan terima kasih, kemudian substansi surat tersebut, dan yang terakhir adalah permohonan maaf. Dan justru beliau menyampaikan pertemuan mereka berjalan dengan baik dan lancar dan sangat kekeluargaan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan kira-kira apa respon atau tanggapan dari Menteri PUPR ya, Pak Basuki, karena ini merupakan teman sejawat di kabinet. Kira-kira respon Pak Basuki seperti apa? Mari kita ikuti. Mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju ditanggapi santai oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Saat mendampingi Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Klaten, Jawa Tengah, Menteri Basuki mengaku tetap bekerja secara profesional. Menurutnya, para menteri tidak terpengaruh dengan mundurnya salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju dan kabinet ini pun tetap solid. Atau masih solid, Pak? Oh, saya kira menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya, Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja tetap kerja. Oh, kita lihat Pak. Menanggapi keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo menegaskan menghargai sepenuhnya hak Mahfud untuk tidak lagi di kabinet. Usai melakukan kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, Saudara, Presiden Joko Widodo juga menepis isu keretakan kabinet dan menegaskan menterinya solid. Kapannya di mana Pak Mahfud MD? Itu Pak, dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet sama sih Pak. Sangat solid. Baik sahabat sekalian, ya, mungkin isu yang berkembang di luar bahwa ada banyak atau sekian banyak menteri yang bakal mengundurkan diri. Tetapi ternyata sampai saat ini hasilnya baru Menko Polhukam yang mengundurkan diri. Dan ketika diwawancarai Pak Basuki dan juga Menkes Pak Budi Gunawan, beliau atau mereka berdua menyampaikan bahwa ya untuk kabinet saat ini mereka tetap solid dan terus bekerja. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar atau respon dari Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran ketika Menko Polhukam ini mengundurkan diri. Kira-kira apa tanggapan dari Bang Habibur Rahman? Mari kita dengarkan responnya. Ya, saya nggak ngerti. Mungkin momentumnya apakah Pak Mahfud merasa malu karena sebagai Menko Polhukam dikasih skor 5 sama Pak Ganjar Pranowo kan? Mungkin seperti itu momentum ya, apa mungkin ada momentum lain misalnya dia dipermalukan lagi seperti itu baru mundur, saya nggak ngerti. Kalau pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Tapi kalau dari TKN sendiri menilainya rapornya berapa untuk penegakan hukum? Tentang apa ya? Penegakan hukum, kan Pak Ganjar ngasih nilai 5, kalau dari TKN berapa menurutnya nilai yang pantas? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? Mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam
sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu, ada perubahan dan masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan, kampanye yang mendidik rakyat, kampanye yang menyelesaikan masalah pokok rakyat, kampanye yang membangun desain bagi masa depan bagi anak-anak kita, bagi Gen Z, generasi milenial, bagi seluruh anak-anak muda untuk ikut berkarya bagi masa depan Republik kita. Maka mari kita berlomba-lomba memberikan contoh yang baik. Baik sahabat sekalian, itulah tanggapan baik itu dari TKN Prabowo Gibran maupun tanggapan dari Sekjen Partai PD Perjuangan. Jika kita tinjau kembali pernyataan dari Bang Habibur Rahman bahwa ya mungkin Prof Mahfud mengundurkan diri itu dikarenakan beliau mungkin merasa malu karena skor atau rating yang diberikan oleh Ganjar Pranowo terhadap proses hukum di Indonesia yaitu hanya dapat nilainya 5. Karena nilainya 5 dan Prof Mahfud menjadi bagian di situ karena beliau adalah Menko Polhukamnya, sehingga mungkin beliau merasa malu. Ini menurut Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman. Kemudian tanggapan dari Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Gus Nusron, justru Gus Nusron Wahid ini memberikan komentar agak berbeda ketika awak media bertanya, kira-kira kalau memang dari Pak Ganjar memberi nilai 5, kira-kira kalau menurut TKN itu memberi nilai berapa untuk Kementerian Politik Hukum dan Keamanan? Justru Gus Nusron langsung tegas menyatakan bahwa TKN itu bukan lembaga untuk memberikan rating, ya, sehingga ini langsung di-cut dan tidak memberi ruang. Kalau tidak nanti diberikan nilai pasti juga akan menjadi sebuah jebakan baru. Tetapi Gus Nusron langsung meng-cut dan mengatakan bahwa TKN bukan lembaga rating, sehingga tidak punya kewajiban atau tidak punya hak untuk memberikan rapor ataupun penilaian kinerja terhadap seseorang. Namun di sini Pak Hasto barusan kita mendengarkan bagaimana yang mengatakan ya Pak Mahfud MD mengundurkan diri karena merasa bahwa sudah banyak tugas pokok ya para menteri saat ini lebih banyak diambil alih oleh Presiden Jokowi, sehingga yang merasa bahwa lebih tepatnya Pak Prof Mahfud MD ini mengundurkan diri. Jadi ini ada beberapa pernyataan yang berbeda tentunya karena ini memang berbeda kubu, jadi pasti responnya pun akan berbeda. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Bang Muhammad Kodari terkait dengan pengunduran diri Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Mari kita ikuti videonya. Saya masih melihat kaitannya begini dengan kemunduran ini. Jadi Pak Mahfud ini saya lihat mengalami kecewaan yang cukup besar pasca debat Cawapres itu. Dia di Twitternya kan masih ngedumel. Bahkan dalam acara Tabrak Profesor, beliau keluar statement yang kontroversial bahwa ibu-ibu itu berdosa karena melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak. Itu kan tentu saja kontroversial. Sebenarnya tepatnya lengkapnya membiarkan ibu-ibu melahirkan anak seperti itu tuh berdosa. Jadi terus kemudian dikaitkan yang berdosa itu negara, bukan ibu-ibunya gitu. Dan lagi klarifikasinya Pak Mahfud begini, ibu-ibu kan mana bisa dia mengendalikan anaknya nanti rambutnya warna apa, ya kan, sifatnya seperti apa. Kita kan nggak bisa. Mungkin kita bisa berusaha mengendalikan gizinya supaya bagus. Tetapi apakah hidungnya mancung atau nggak mancung, setahu saya belum bisa. Ngatur hidung mancung aja nggak bisa, apalagi mau mengatur tabiatnya gitu, atau sifatnya rajin atau pemalas, pintar atau bodoh kan. Ini sesuai dengan pernyataan Gibran ya. Tapi bukan Gibran si orang Solo itu ya. Khalil Gibran. Anakmu bukan anakmu itu. Anakmu bukan anakmu. Iya. Jadi itu kan bagian dari serangan Pak Mahfud juga. Nah, karena itulah mundurnya Pak Mahfud ini saya kira adalah bagian dari upaya untuk ya tadi menyerang juga, mendelegitimasi lah tepatnya gitu, mendelegitimasi gitu. Jadi ya, tapi ini saya mau tambahin sedikit ya. Kita tuh pengen anak-anak itu pinter, tapi makanya dikasih gizi yang baik. Tetapi kan nggak sepenuhnya bisa kita kendalikan hasilnya seperti apa. Gitu. Ini jangan sampai nanti saya dipelintir lagi, stunting berarti nggak bisa diobati kan gitu. Makanya perlu dijelaskan gitu. Kita pasti berusaha. Seorang ibu pasti selalu berusaha untuk anaknya jadi orang yang baik, berakhlak, dengan doa-doa, dan
Kalau makanan saya nggak tahu makanan apa yang menyebabkan seorang berakhlak. Apakah makan timun itu akan membuat seseorang anak lebih berakhlak daripada makan wortel misalnya gitu. Ini, itu harus tanya ahli gizi. Ini untuk menunjukkan betapa sulitnya untuk mengendalikan seorang anak itu lahir untuk berakhlak atau tidak kan begitu. Nah, saya melihat ini bagian dari meningkatnya memang serangan-serangan kepada Pak Jokowi. Serangan-serangan yang disebabkan oleh dengan PDIP. Ya kekecewaan ya atau emosi terhadap Pak Jokowi ya yang tidak kemudian pada posisi mendukung Ganjar atau calon yang didukung oleh PDIP gitu. Karena itulah kemudian serangan-serangan itu memang muncul di panggung-panggung PDI Perjuangan. Misalnya Butet ya kan itu kan acara panggungnya PDI Perjuangan _ Ganjar Pranowo kan. Ya serangan ini ada yang intili Aswo atau Asu oke. Saya juga lupa persis kita Aswo ya pokoknya ada asunya lah kira-kira begitu. Ya memang Mas Butet tidak menyebut nama Pak Jokowi di situ, menyebut ngintili, tetapi itu kan strategi komunikasi sebetulnya. Bagian dari upaya untuk ya mendelegitimasi, untuk mendegradasi Pak Jokowi. Nah, termasuk juga dalam rangkaian itu adalah Mas Guntur yang lagi-lagi dalam kampanye resmi, Mas Ganjar ya, _ PDI Perjuangan ya partai-partai koalisi, di mana di situ Pak Guntur mengatakan bahwa ya yang penting sekarang ini yang prioritas adalah memenangkan Ganjar dan Mahfud. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama mengikuti video dari pernyataan dari Bung Kodari terkait dengan pengunduran diri dari Prof. Mahfud dan juga pernyataan dari Pak Guntur Soekarnoputra yang kontroversial ya tentunya. Dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama atau ikuti video pernyataan atau respon atau tanggapan dari pengamat militer Indonesia Bu Koni Bakri terkait dengan pengunduran diri dari Prof. Mahfud MD ini. Mari kita ikuti videonya. Kalau seorang lelaki sejati, negarawan sejati, dia juga harus beda bos ya, beda. Pak Jokowi presiden dipilih oleh rakyat mayoritas Indonesia dan dulu juga diusung oleh partai yang Anda sekarang ikut, sedangkan itu dipilih oleh Pak Jokowi karena menteri itu pembantu presiden. Ibarat kata ibu punya pembantunya pulang kampung karena dibisiki oleh saudaranya, pembantunya akhirnya gondok pulang. Apa ibu ikut pulang kampung ke rumah pembantu? Pak Jokowi masih mengurusi bangsa dan negara untuk kemaslahatan bangsa dan negara dan kelangsungan pemerintahan. Anda teriak mundur Pak Jokowi karena ada suatu hal, mungkin yang pertama untuk membatalkan program mobilisasi karena pengusaha raksasa dunia ketul-ketul dengan kepemimpinan Pak Jokowi, dengan kebijakan Pak Jokowi. Yang kedua, mungkin ya, tim Anda ketakutan dengan kemenangan Prabowo Gibran satu putaran, akhirnya mengatasnamakan rakyat untuk mengutik-utik kekuasaan supaya goyah. Tapi sorry, kami sebagai masyarakat Indonesia mayoritas nanti yang Prabowo adalah pemilih Jokowi untuk melakukan program-program yang sudah nyata untuk kemajuan bangsa dan negara menatap Indonesia masa tahun 2045. Kalau Anda ada suatu hal atasnamakan golongan dan partai, jangan mengatasnamakan rakyat. Di belakang Pak Jokowi itu masyarakat mayoritas. Kalau ngomongin etik, mohon maaf, apakah ya seorang Bu Megawati memperlakukan presiden dengan semua tolak itu juga beretika? Ya.
kelompok-kelompok tertentu, dan akhirnya Indonesia carut marut pecah belah karena apa? Permainan provokator yang merasa ketakutan dengan suatu hal. Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya karena rakyat Indonesia mayoritas bangga dan puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia. Kenapa program hilirisasi sumber daya alam Indonesia dikeruk dari zaman Belanda sampai presiden sebelum Pak Jokowi Anda diam-diam saja? Padahal ini untuk kemaslahatan. Apakah karena satu hal nanti ketahuan akhirnya menggunakan kerajaan? Pak Jokowi maju terus untuk bekerja demi bangsa dan negara. Rakyat mayoritas di belakang Bapak. Salam toleransi, salam damai untuk Indonesia, negeri berkembang. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan atau mendengarkan bersama respon atau tanggapan dari seorang netizen di mana ia memberikan tanggapan atas pernyataan Koni Bakri yang mengatakan bahwa kalau memang ya harusnya Jokowi sebagai presiden juga harus mengundurkan diri, karena kalau ada anak buahnya datang meminta mengundurkan diri bukan diiyakan saja, tetapi harusnya ia merefleksikan diri ada apa atau apa yang salah di situ. Tapi justru ditanggapi oleh netizen ini luar biasa ya, bahwa memang Pak Jokowi itu sebagai presiden dipilih oleh rakyat, sedangkan Pak Mahfud ya dipilih oleh Pak Jokowi. Jadi itu berbeda ceritanya. Sehingga kalau itu memang Pak Mahfud mengundurkan diri, ya jelas pasti Pak Jokowi selaku orang yang mengangkatnya memberikan restu. Tetapi kalau Pak Presiden Jokowi ya beliau dipilih oleh rakyat. Jadi tidak semudah atau tidak segampang itu kita menyamakan antara posisi presiden dan juga menteri. Aduh sayang banget Pak Mahfud, kenapa Bapak ini resign dari Menko Polhukam? Padahal ini cari kerja tuh susah banget, apalagi sampai di tingkat Menko Polhukam. Tuh lihat, Pak Jokowi mengaku sudah menyiapkan pengganti Mahfud dan akan ditemui nanti sore. Cepet banget tuh, posisi kosong langsung diisi dengan orang yang baru. Di negara kita ini susah mencari pekerjaan. Sebenarnya nih, ketika kita menempati suatu posisi di pekerjaan kita, itu sebenarnya di belakang kita tuh sudah ada yang mengantin untuk mengisi posisi kita ketika kita resign atau keluar kerja. Tapi nggak apa-apa, itu udah keputusan. Bagaimana kabar Harun Masiku sekarang, Pak, yang tidak tahu di mana, dan juga nanti mungkin apa solusinya ketika Bapak sudah menjabat? Saudara ini sering bertanya soal Harun Masiku. Harun Masiku itu sekarang sedang lari, sedang dicari oleh KPK. KPK itu adalah institusi sendiri di luar eksekutif. Jadi KPK itu begini, KPK itu bukan lembaga legislatif, bukan lembaga yudikatif, tapi lembaga penegak hukum pidana yang berada di rumpun eksekutif tapi bukan bawahan pemerintah. Dia independen, dia yang cari. Kenapa yang ditanya selalu Harun Masiku? Wong yang lari sampai sekarang tuh lebih dari 15 orang. Saya suruh cari KPK, cari semua tuh, termasuk Harun Masiku. Jadi kalau Anda tanya ke saya, di mana Harun Masiku? Jangankan saya, kamu pun tidak tahu. Ini tidak ada yang tahu kan? Kalau ada yang tahu beritahu saya, besok saya suruh tangkap. Baik sahabat sekalian, itulah sikon atau situasi di mana Prof Mahfud agak sedikit ya baper ketika ditanya terkait dengan hilangnya Harun Masiku. Bahkan ya bertanya balik, ya Anda yang tanya-tanya saja tidak tahu di mana tempatnya. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama tanggapan atau respon dari Prof Mahfud ketika ditanya mengapa ia lebih memilih untuk bergabung di bergabung menjadi bagian atau masuk dalam kubu Ganjar Pranowo dan memutuskan untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Mari kita ikuti videonya. Apa sih yang buat Prof yakin untuk gabung dengan PDIP akhirnya nih, kalau boleh tahu nih? Gini, sebelumnya saya pernah diminta
atau dijajaki untuk diminta menjadi wapresnya Anies Baswedan. Oke. Tapi waktu itu saya tidak mau, karena waktu itu Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, Demokrat itu sudah ngancam kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi ini karcisnya tidak cukup karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak mau mengganggu, karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon karena Demokrat keluar, kan gitu. Jadi saya akan mengamankan agar Anies tetap jadi calon. Nah, itu kenapa kemudian memilih Pak Ganjar? Yang Pak Ganjar itu kursinya sudah cukup, dia sudah punya kursi lebih dari 20%, sehingga ketika saya masuk ada yang lain keluar pun tidak apa-apa karena tiketnya itu sudah ada gitu. Nah itu saja, dan itu kan benar kan, ketika saya tidak mau kemudian Pak Anies Baswedan membawa Pak Muhaimin kan. Nah Demokrat benar keluar, begitu Muhaimin diumumkan Demokrat keluar dari itu. Untungnya Muhaimin punya kursi sendiri, sehingga PKB itu langsung bergabung di situ, tiketnya untuk mendaftar calon presiden itu terpenuhi. Kalau saya yang masuk tiketnya tidak terpenuhi karena saya ini profesional, bukan dari partai, tidak bawa partai, paham ya? Paham. Tabrak. Nah. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Prof Mahfud ketika acara Tabrak Prof. Di situ ditanya alasannya mengapa ia lebih memilih menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, dan itu sudah digambarkan. Jika ia berpasangan dengan Anies, maka kursinya masih kurang dan tidak akan mungkin masuk dan lolos. Hasil akhirnya dia lebih memilih ke Ganjar. Dan itulah situasi politik yang terjadi hingga saat ini. Prof Mahfud menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Jadi kurang lebih alasannya seperti itu. Baik, selanjutnya kita ikuti video terakhir, yaitu pernyataan dari F. Saifullah. Ya, ini merupakan salah satu orang yang ya cukup menjadi oposisi saat ini. Kira-kira respon atau tanggapannya seperti apa? Mulai dari pengunduran diri Prof Mahfud dan juga hal lain terkait dengan Pilpres. Mari kita ikuti videonya. Kalau Prabowo mundur pada hari yang sama, Presiden kan bisa menunjuk orang lain untuk jadi Menteri Pertahanan. Bukan berarti jabatan Menteri Pertahanan kosong kan? Dan saya kira pertahanan Indonesia kuat atau lemah bukan tergantung Prabowo kan? Kalau begitu berarti Pak Prabowo gagal menjadikan kementeriannya sangat personal. Kementerian yang baik itu harus institusional, melembaga. Jadi ketika orangnya pergi, bukan berarti wah hancur nih pertahanan kita, yang nggak begitu dong. Jadi menurut saya tidak ada kaitan sebetulnya kalau Pak Prabowo mundur terus kemudian pertahanan Indonesia jadi kacau balau gitu. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari F. Saifullah. Beliau mengatakan bahwa kuat atau lemahnya pertahanan Indonesia bukan karena Prabowo. Sehingga ya dia berpikir kalau Prof Mahfud mengundurkan diri dan Prabowo juga harus mengundurkan diri. Karena ketika Prabowo mengundurkan diri, Presiden Jokowi bisa menunjuk orang lain. Dan Kementerian Pertahanan itu tidak semestinya atau sangat bergantung pada Prabowo Subianto katanya. Dan kalau memang harus demikian ya apa boleh buat, pasti Pak Prabowo harus mengikuti jejak itu. Tapi kalau memang konstitusi kita ya, undang-undang kita masih memungkinkan seseorang tetap bekerja aktif dan mencalonkan diri, ya kenapa tidak? Ini seolah-olah pengunduran diri Prof Mahfud, maka Pak Prabowo juga harus demikian. Dan ini nanti ketika Prof Mahfud mengundurkan diri, lalu Pak Prabowo tetap sebagai Menhan, ini akan digoreng atau digiring isu bahwa seolah-olah Pak Prabowo itu ya masih betah dengan ketempatnya, kursinya, dan itu pasti yang dilihat adalah negatifnya semua, bahwa nanti untuk memuluskan dia menjadi seorang capres atau bakal terpilih menjadi presiden, menggunakan fasilitas negara dan banyak hal lainnya ya. Jadi ketika Prof Mahfud mengundurkan diri, ya mereka juga berharap atau berpikir Pak Prabowo juga akan terpancing dan memutuskan untuk mengundurkan diri atau melakukan hal yang sama seperti yang sudah ditunjukkan atau dilakukan oleh Pak Prof Mahfud MD ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik sahabat sekalian, dengan demikian perjumpaan kita untuk kali ini sampai di sini saja dulu.
Dan kepada sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, bagi yang mungkin belum sempat untuk mendukung dan memberikan subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan terus mengikuti kami di video-video reaksi politik lainnya di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya.